Dan kiraman katibin, malaikat yang mulia-mulia lagi mencatat, atau raqib atid, pengawas yang selalu hadir. Dan bahwa setiap apapun yang kita katakan, apapun yang kita ucapkan, pasti akan dimintai pertanggungjawaban dan akan diberi balasan kita atas apa yang kita ucapkan itu. Maka sore hari ini kembali kita lanjutkan hadis pertama. Itu hadis dari Abi Hurairah. Diam saja. Kaifahu. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khaira aw liyasmut. Dan masih ada hadis ini dalam riwayat lain dan versi lain. Siapa saja yang menyatakan beriman kepada Allah dan hari akhir, fala yu'dhi jarahu, maka janganlah dia menyakiti tetangganya. Satu. Dan siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, fal yukrim dhaifahu, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Dan siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyakul khaira, maka hendaklah dia mengucapkan yang baik atau hendaklah dia diam. Itu hadis lengkapnya. Hadis diriwayatkan dari Imam Bukhari dan juga diriwayatkan dari Imam Muslim, juga imam-imam lain dalam versi yang berbeda. Mari kita pahami. Dalam hadis ini disebutkan iman. Siapa yang beriman, artinya siapa yang percaya dan yakin kepada Allah. Antara lain, yakin dia percaya kepada Allah, Allah pasti mendengar setiap ucap, setiap kata yang keluar daripada mulutnya. Allah pasti mengetahui. Allah juga mengawasi, raqib. Allah juga syahid, menyaksikan. Allah juga muhait, meliputi. Yakin dia, percaya dia, beriman namanya. Bahwa tidak satu ucapan pun yang tidak diketahui Allah, yang tidak didengar Allah. Juga yakin dan percaya dia kepada malaikat yang telah Allah tugaskan khusus untuk mencatat segala ucap dan katanya. Dia juga yakin dan percaya setelah mati nanti Allah yang Maha Kuasa pasti menghidupkannya lagi, menciptakan jasad barunya, kemudian hidup lagi. Dia akan dikumpulkan, lalu dihadapkan kepada Allah untuk disidang, diadili, ditanyai dan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang diucapkannya walaupun satu patah kata. Lalu akan dibalasi, yakin dia, percaya dia. Maka hendaklah dia mengucapkan yang baik. Siapa yang percaya yakin kepada Allah, kepada malaikat Allah dan kepada hari akhirat, hari pembalasan, hari pertanggungjawaban dan pembalasan, katakan yang baik, ucapkan yang baik. Kemarin kita pelajari timbang-timbang, pikir-pikir apa yang hendak diucapkan, yang hendak perkataan yang tepat, yang benar, yang lurus, yang betul, sadida. Ucapkanlah perkataan yang sadida. Ini kemarin.
Lalu nanti ada pula qaulan baligha, perkataan yang berbekas ke dalam jiwa sampai kepada lubuk hatinya. Ada juga namanya qaulan ma'rufah, perkataan yang baik, yang patut, yang pantas. Juga ada namanya qaulan karimah, perkataan yang mulia. Yang diucapkan berdasarkan penghormatan, tata krama kita kepada orang-orang, lebih-lebih orang tua dan orang dewasa. Namanya qaulan karimah. Ada qaulan layyina. Ini Nabi Musa. Perkataan yang lemah lembut, halus. Ini biasanya terarah kepada penguasa, kepada orang yang kuat, orang yang lebih tinggi kedudukannya. Qaulan layyina. Dan ada qaulan maisura, perkataan yang menyenangkan, yang menggembirakan. Ini biasanya kepada orang miskin, orang yatim yang tidak mampu kita membantu. Lalu sebutkan kata-kata maisura 6. Semuanya berkaitan dengan ucapan. Semuanya harus dikatakan dengan baik-baik. Kita lagi. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia mengucapkan yang baik. Dan hanya orang berimanlah, orang yang percaya, yakinlah, yang mampu mengontrol apa yang akan diucapkannya, menimbang-nimbang, memikir-mikir apa yang akan dikatakannya, merenung-renung apa yang hendak disebutkannya, tidak asal bunyi, tidak asal sebut, tidak asal kata, tidak asal cuap. Sebab orang beriman yakin dia pasti akan mempertanggungjawabkan apa yang diucapkannya. Maka dikatakan siapa yang beriman kepada Allah dan hari yang akhir, berarti dia percaya bahwa nanti Allah akan memintai pertanggungjawaban apa yang dikatakannya, apa yang disebutkannya, apa yang diucapkannya. Maka dia harus hati-hati. Makanya itu dikaitkan dengan iman. Tidak bisa, tidak mampu untuk mengatakan yang baik, diam. Au liyasmut, atau hendaklah dia yasmut, diam. Apa itu yasmut? Diam. Jadi intinya Nabi mengajari kita agar kita itu sebelum berbuat, sebelum berkata, sebelum melakukan sesuatu dipikir-pikir, ditimbang-timbang. Begitulah mestinya orang beriman. Karena setiap perbuatannya, setiap tindak tanduknya, tingkah lakunya dan ucapannya, dia yakin akan terus dipantau, dilihat, disaksikan, dicatat. Nanti dia kira akan diterimanya balasannya setelah dipertanggungjawabkannya. Keyakinan itulah yang menyebabkan orang-orang beriman itu tidak mau sembarang kata, sembarang ucap, sembarang sebut. Nah, kepada kita di sini, kita yang berada di Abi Center ini, murid-murid semua, termasuk kami para guru-guru juga hendaklah mengatakan, mengucapkan dan menyebut yang baik-baik, yang patut-patut, yang pantas-pantas. Tiba di ayat tadi qaulannya sadida, qaulannya baligha, qaulannya ma'rufa, qaulannya karimah, qaulannya maisura, dan seterusnya. Intinya perkataannya baik, benar, betul, lemah lembut, tepat, menggembirakan, menyenangkan, membahagiakan, tidak menyinggung.
Ke sana kita diarahkan. Antum-antum semua berbicara dengan teman-teman, berbicara dengan orang lebih tua, berbicara dengan guru-guru kita, dengan ayah, bapak, ibu kita, pokoknya siapa yang lebih tua, perkataannya harus kaulan karimah. Dalam surah Al-Isra begitu, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhuma. Apa lagi? Qulu qawlan karima. Kepada ibu bapak jangan bentak, jangan hardi. Jangan kami minta menghadi, mengatakan saja. Tidak boleh. Perkataannya harus karimah. Faqul lahumā qawlan karima. Katakan kepada ibu bapak, ayah bunda kita, kaulannya perkataan karim, yang mulia. Apa karim? Perkataan itu yang mulia. Apa yang mulia? Perkataan kepada orang tua, perkataan penuh dengan tata krama, adab, sopan santun. Sehingga jangan kami minta, menghardik, menjawab, mendecis saja, mengatakan saja, dilarang. Begitu ajaran agama kita. Begitu semestinya kita. Lebih-lebih yang kecil-kecil antum ini. Kaulannya harus karimah. Ma'rufah, perkataannya baik. Diajari, dididik, diasuh, dibiasakan. Sesama besar. Makanya kita berkali-kali memanggil. Jangan pakai waang. Waang itu tidak bagus. Jangan pakai aden, tidak bagus didengar. Jangan sebut nama binatang kepada teman. Jangan menggelarinya dengan gelar-gelar yang tidak baik, yang buruk, yang jelek. Jangan mengolok-oloknya, jangan membulinya. Kenapa? Itu semuanya tidak ma'rufah. Kaulannya harus ma'rufah. Perkataannya baik. Kaulannya maisura, perkataannya menyenangkan, mengembirakan, begitu. Ada faham tuh? Ada faham? Ada? Di asrama, di sekolah, di kantin. Kita akan selalu mondar-mandir para guru-guru. Sambil mendengar-dengar, melihat-lihat. Apa isi pembicaraannya. Juga memperhatikan. Habis sering lewat kantin, memperhatikan cara duduk, cara makan. Dia sering lihat situ. Mau akan berangkat untuk mengaji keluar, berhenti situ. Perhatikan. Ada yang duduk di atas jendela, ada yang menaikkan kakinya sebelah. Ada yang masih makan dengan tangan kiri, ada yang sambil berjalan. Ada yang merampas punya temannya. Ada yang bersorak, ada yang matanya terus ke tempat wasada putri. Kadang-kadang putri sengaja betul pula lewat di situ untuk memamerkan bentuk dan tingkah kita. Habis perhatikan semua. Lebih-lebih kata-kata. Jadi ini semua makanya kita ajari adab berbicara, adab berkata, bertata krama, beradab, bersopan santun. Kalau kemarin namanya sadida, betul, tepat, benar dan lurus. Sekarang karimah. Apa karimah? Perkataannya penuh hormat. Lebih-lebih kepada orang tua. Perkataannya ma'rufah, baik. Baik. Perkataannya maisur, menyenangkan, mengembirakan. Juga tingkah lakunya, cara duduknya, cara makannya, dan seterusnya.
besar harapan kita murid Abid B Center bisa melaksanakan itu secara perlahan-lahan. Sekarang yang kita masuki adab apa? Adab berbicara. Kemarin yang setelah kita tamatkan adab makan. Alhamdulillah sebagian besar sudah melaksanakan adab makan. Tapi ada juga tiba namanya di negara korupsi. Perhatikan. Yang korupsi itu mengambil hak bersama tanpa minta izin, tanpa tahu, diam-diam. Korupsi. Ambil nasi ke dapur. Oh, rupanya sambalnya enak sambalnya. Nah, diam-diam diambil. Antum korupsi. Tiba di rampasan Perang namanya gulul. Harta rampasan Perang ghanimah, belum lagi bagi-bagi, belum dipilah-pilah, diambilnya satu, gulul khianat namanya. Jangan menjadi pengkhianat, tidak berkah. Jangan gulul. Wa man yaglul ya'ti bima ghal. Di hari kiamat nanti apa yang antum makan hak bersama itu nanti akan dibawa ke hari kiamat. Dibawa ke pengadilan Allah. Sambil kita lihat, bawa termos nasi, bawa sambal. Oh, rupanya enak. Tambah lagi, mula-mula sedikit. Hilang satu, hilang dua. Merampas, merampok. Mengurangi jatah teman. Tidak berkah. Tidak berkah. Itu makanya pelajaran susah nangkap, hafalan susah. Tidak berkah, karena yang mengalir di dalam kita itu tidak halal. Di Seda juga ada laporan. Ada juga laporan. Ngambil tidak bayar. Tidak berkah, tidak bermanfaat. Gitu. Kalau adab makan telah selesai kita pelajari, praktekkan, amalkan. Jangan hanya nampak di guru antum duduk, jangan hanya nampak di guru antum dengan tangan kanan. Masuk adab buang sampah. Sampah makan di situ berjuntai bersama-sama, sampah dibuang. Kebiasaan kita memungut sampah sudah mulai langka. Kita harapkan setiap habis hasar ini memungut sampah lagi. Adab ini berserakan di situ. Nampak Abi ketika mau keluar mengaji, lari ke sana. Berhenti Abi, tiga kepala. Sana juga enggak. Berhenti Abi, lihat lagi. Lihat seperti main Tom and Jerry antum dengan Abi. Dengan ikhlas, dengan hati kita laksanakan. Bukan kadang-kadang dilihat guru, dilihat Abi, dilihat Ustadz, enggak. Kita kerjakan dengan sepenuh hati. Ambil sampah, pungut, jangan dilihat guru. Terus awas, belum dari hati. Awas lewat itu, duduk. Nah, kita harapkan ini bisa kita amalkan. Al-ilmu bila amalin kasyajari bila samar. Ilmu itu kalau tidak diamalkan bagaikan pohon tidak berbuah. Yang tidur-tidur ini barangkali yang suka seperti itu. Karena setiap belajar tidur. Setiap belajar tidur. Barangkali ini yang kerja, yang suka begitu. Selesai belajar bangun, main bola. Sehat dia lagi, hilang tidurnya. Sama dengan yang sakit ini. Kalau ujian sehat semua. Selesai ujian, sakit banyak. Ketika ujian tidak ada satu pun yang sakit. Tidak ada satu pun yang sakit. Pas setelah libur, mulai sekolah, sudah mulai sakit. Hari pertama sudah sakit. Kita tanya ke Ibu Galuh, Ibu Azizah, ada yang sakit? Ada Abi. Sakit apa? Sakit perasaan saja katanya. Apa? Dia malas. Suntik aja yang malas. Sediakan suntik 5 buah, suntik 5 suntik ini. Malas. Nah, kembali kita kepada pelajaran kita. Siapa yang beriman, man kana, siapa yang beriman kepada Allah, apa maksudnya?
meyakini Allah melihat, Allah mendengar, Allah menyaksikan, Allah mengawasi, Allah dekat, Allah meliputi. Tidak ada yang luput, yang lenyap, yang hilang daripada pantauan Allah. Yakin dia, yakin. Percaya, yakin dia kepada ada hari akhirat. Setelah hidup dunia, kita mati, kiamat, nanti dihidupkan lagi, dibikin jasad baru lagi, lalu kita dipanggil menghadap Allah, dimintai pertanggungjawaban, lalu diberi pembalasan. Yakin dia, percaya dia, katakan yang baik kalau memang percaya. Sebab setiap kata-kata pasti akan dipertanggungjawab. Tidak mampu, diam saja. Belajar dan belajar. Usahakan dan usahakan saja. Fahim tum? Sekarang kita baca bersama-sama. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anan Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyaqul khaira au liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan kepada hari yang akhir, maka hendaklah dia mengucapkan kata yang baik, atau hendaklah dia diam. Fahim tum? Mari kita akhiri dengan doa kafarah majlis. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.